Ya, selamat pagi Pak Hartanto dan Mas Afgan ya. Selamat Selamat datang pagi ya. Mbak Winda. Iya. Dan ini merupakan podcast dari program Studi Hubungan Internasional yang ketiga ya, yang mana ini adalah series ketiga. Dan sebelumnya terima kasih untuk Pak Hartanto dan Mas Afgan yang sudah berkenan ya untuk hadir untuk membahas terkait dengan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya, rekan-rekan semuanya, yaitu terkait dengan lingkungan dan juga pangan juga pastinya, yang mana ini juga berkaitan dengan bagaimana kondisi kebijakan pemerintah saat ini gitu. Dan seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa beberapa tahun terakhir ini ya, pemerintah ini terus-menerus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi industri ya, terutama di eranya Prabowo. Kita mengetahui ya bahwa beliau ini sangat memiliki tekad untuk menciptakan adanya hilirisasi industri, terutama di bidang nikel ya, hingga mereka dari pemerintah sendiri itu ingin membangun kawasan industri baru pastinya, dan hingga investasi besar gitu di berbagai sektor strategis gitu. Dan mungkin jika kita lihat gitu ya, di saat yang sama gitu, hal ini juga menimbulkan berbagai persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi ya, Pak Hartanto dan Mas Afgan, mungkin seperti deforestasi, kemudian juga pencemaran dan penurunan kualitas ekosistem, yang mana ini juga masih menjadi tantangan yang cukup serius gitu ya. Apalagi mungkin kita bisa lihat sebuah fakta yang menarik gitu ya, ketika kita melihat hilirisasi industri nikel yang terjadi di Sulawesi, itu juga menciptakan banyak sekali pencemaran lingkungan. Bahkan tidak hanya itu, namun juga berpengaruh terkait dengan kesehatan di dalam masyarakatnya itu sendiri gitu. Bahkan banyak dari mereka yang mengalami infeksi saluran pernafasan dan sebagainya gitu. Dan mungkin pertanyaan yang pertama ini saya ingin memberikannya kepada Pak Hartanto gitu ya. Mungkin dari sudut pandang Bapak gitu ya, bagaimana sih seharusnya Indonesia ini bisa menyeimbangkan gitu antara target pertumbuhan ekonomi gitu ya, dengan kebutuhan menjaga keberlanjutan lingkungan gitu. Karena kita tahu juga bahwa Indonesia ini kan kaya akan alam dan sebagainya gitu. Ini juga merupakan aset yang kita miliki gitu. Namun di sisi lain kita juga dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Dan mungkin dengan adanya kebimbangan tersebut gitu, kira-kira dari Pak Hartanto ini menanggapi situasi seperti sekarang itu bagaimana? Oke, baik Mbak Winda, terima kasih ya pertanyaannya. Tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana yang Indonesia harusnya lakukan gitu ya, Betul. dalam menyeimbangkan antara lingkungan atau sustainability gitu ya, Betul. dengan economic growth gitu ya. Kalau kita bicara secara teoritis dulu gitu ya, secara teoritis menyeimbangkan keduanya itu sangat sulit. Iya ya pasti. Sangat sulit karena ketika kita memilih lingkungan berarti akan ada pertumbuhan ekonomi yang sedikit terganggu atau melemah gitu ya. Tapi di sisi lain, ketika kita fokus pada pertumbuhan ekonomi, maka ada sisi lingkungan yang akan dikorbankan gitu ya. Nah, tapi ini kembali lagi, kalau tadi kan bicara seharusnya gitu ya. Ketika bicara seharusnya kan bicara soal tataran ideal yang Indonesia harus lakukan gitu ya. Untuk menyeimbangkan sebenarnya kalau menurut pandangan saya gitu ya, berdasarkan riset-riset di negara maju gitu ya. Ini dalam konteks memang di negara maju gitu ya. Kalau di negara berkembang memang constraint-nya akan banyak sekali gitu ya. Ya kalau di negara maju biasanya mereka itu lebih menekankan pada faktor lingkungan atau sustainability gitu ya. Itu dikarenakan dia punya teknologi ya. Udah penguasaan teknologi udah tinggi ya. Secara dalam jangka panjang gitu ya, ketika kita fokus pada lingkungan, memang di awal itu pertumbuhan ekonomi akan stagnan atau cenderung menurun gitu ya. Tapi ketika semua sudah tersetup dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan naik kembali. Cuma memang ada banyak perubahan yang besar gitu dari sisi tenaga kerja, dari sisi lapangan kerjanya akan berubah gitu ya. Yang tadinya misal
fokus pada green economy misalnya kalau kita memilih lingkungan. Berarti kan ada pekerja-pekerja yang di luar sektor itu dia membutuhkan pekerjaan baru kan. Nah, makanya harus diubah kan pola lapangan kerja. Tapi itu membutuhkan waktu gitu ya. Nah, saya kira untuk konteks Indonesia kita sudah mulai memikirkan itu gitu ya. Meskipun memang agak stagnan, tapi dalam realita gitu terkadang gitu ya. Itu sulit, apalagi sekarang kita memang mungkin membutuhkan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Tapi kalau bicara seharusnya Indonesia lebih aware terhadap lingkungan gitu. Berarti mulai meninggalkan misal pekerjaan-pekerjaan yang di luar atau beralih ke green ekonomi atau sirkular ekonomi gitu ya. Jadi idealnya seperti itu, cuma memang melihat potensi kita gitu ya. Itu kan kita masih punya industri ekstraktif gitu. Betul. Ya. Itu kan pasti stakeholder di sana kan akan sulit tuh. Iya. Ya. Jadi tarik menarik akan terus terjadi gitu ya selama banyak kepentingan yang saling bertentangan di dalam negara Indonesia sendiri gitu ya. Tapi kembali kalau pertanyaannya bagaimana seharusnya, itu menurut saya kita harus sudah mulai aware ya terhadap lingkungan gitu ya. Itu kalau dalam sisi dalam sisi konteks Indonesia sendiri. Sementara kita tidak bisa melihat itu gitu ya, hanya Indonesia secara tidak di dalam sebuah sistem gitu ya. Tidak ruang kosong. Tidak di dalam ruang kosong gitu ya. Jadi kita ini kan Indonesia itu kan berada di kawasan Indo-Pasifik kan. Betul. Di mana Indo-Pasifik itu adalah arena perebutan ya pengaruh antara China dan Amerika Serikat. Betul. Di satu sisi China menggelontorkan banyak investasi gitu ya. Di satu sisi Amerika dia menggunakan instrumen aturan-aturan. Termasuk salah satunya soal lingkungan gitu ya. Tuh, jadi itu juga akan mempengaruhi gitu terhadap bagaimana kemudian apa yang Indonesia lakukan. Cina itu kan dia di dalam BRI-nya itu kan tidak, instrumen utamanya kan investasi, dia tidak terlalu aware terhadap lingkungan. Gitu ya. Tapi di sisi lain produk yang dihasilkan, misal kalau kita mau menjangkau pasar Amerika dan China harus ada syarat lingkungan kan, gitu. Jadi kita berada di ini persimpangan lah, ya, gitu kan. Jadi kondisi seperti itu. Tapi kalau dalam tataran ideal gitu ya, kita sudah mulai aware dengan lingkungan gitu. Karena secara teoritis kalau kita aware dengan lingkungan, memang ada stagnasi ekonomi di awal, tapi kemudian akan naik, tapi dengan adanya perubahan pola misal pekerjaan gitu ya, kemudian ada insentif karbon segala macam gitu ya. Jadi seperti itu Mbak kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih, ini sangat menarik ya, karena poinnya ya kembali lagi ya, kita berada dalam posisi tengah gitu, yang mana sebetulnya kita juga menerima atau menjalankan BRI itu sendiri ya Pak, di Indonesia itu juga gitu. Tapi di sisi lain juga ketika kita mau masuk ke dalam pasar Amerika, itu juga kita harus mengukur juga terkait dengan kepentingan lingkungan itu juga sendiri gitu. Namun mungkin yang ingin saya tanyakan adalah, mungkin kita akan masuk ke dalam bisnisnya itu sendiri ya, misalnya di perusahaan-perusahaan mungkin nasional ataupun internasional ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ketika kita ingin menjangkau pasar-pasar Amerika, kita kan harus aware terkait dengan lingkungan itu sendiri gitu. Bahkan saat ini measurement yang sudah diberikan dalam dari organisasi internasional gitu ya, itu kan banyak sekali ya, seperti environment, social and governance melalui ESG konsep ya, kemudian juga green economy gitu ya, bahkan juga SDGs gitu, yang mana pada akhirnya Paris ya seperti
Iya, Paris Paris Agreement itu juga gitu ya, yang mana itu juga merupakan sebuah output juga dari COP juga ya, event COP itu juga gitu, yang mana akhirnya seperti yang Pak Hartanto sampaikan tadi bahwa sebetulnya kita sudah mulai aware karena itu juga mungkin tuntutan yang diberikan oleh pasar internasional kepada kita gitu, sehingga banyak perusahaan ini mulai mengklaim bahwa mereka ini telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut gitu. Namun menurut Bapak sendiri gitu, apakah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia bahkan MNC ya, tidak hanya MNC namun juga BUMN dan sebagainya saat ini sudah benar-benar bergerak gitu menuju bisnis berkelanjutan gitu, atau masih banyak yang menjadikan isu lingkungan ini hanya sebatas strategi reputasi dan pemasaran gitu. Bahkan kita ketahui bersama ya bahwa saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan, misalnya ada satu perusahaan yang awalnya dia ini berada dalam industri batu bara namun akhirnya berevolusi menjadi motor listrik dan sebagainya kayak gitu. Mereka selalu menggaungkan bahwa kita akan menciptakan produk yang ramah lingkungan dan sebagainya gitu. Tapi dalam produksinya sendiri itu kan mereka juga merusak lingkungan gitu ya sebetulnya, karena mereka juga mengambil nikel dan sebagainya, bahkan dalam prosesnya juga itu juga menciptakan adanya pencemaran polusi udara dan sebagainya gitu, sehingga sangat memungkinkan sekali bahwa proyek dan praktek ini menciptakan atau menimbulkan adanya greenwashing kayak gitu. Nah, melihat fenomena tersebut gitu, kira-kira dari Pak Hartanto sendiri, sebetulnya apakah bisnis di Indonesia ini sudah betul-betul mengarah kepada bisnis berkelanjutan atau memang itu hanya strategi pemasaran saja gitu? Bahkan saya juga melihat dari pemerintah itu sendiri ya, mungkin kementerian mungkin dari Bappenas atau sebagainya, saya juga belum melihat adanya monitoring yang secara berkala gitu kepada perusahaan terkait dengan implementasi SDGs ini gitu. Oke, bicara soal ini ya bisnis ya, bisnis sudah mulai aware terhadap lingkungan atau enggak? Kalau di Indonesia, saya kira belum banyak ya yang aware gitu ya, secara umum. Jadi masih dia fokusnya pada pencitraan. Kalaupun misal ada yang melabelkan diri gitu ya, ramah lingkungan, tapi pada kenyataannya mungkin kalau diukur enggak gitu ya. Nah, kita bisa melihat mungkin ada beberapa gitu yang sudah peduli gitu ya. Contohnya misal perusahaan-perusahaan yang dia melakukan ekspor ya ke negara-negara Eropa maupun Amerika. Perusahaan-perusahaan tersebut itu lebih dia akan lebih memperhatikan lingkungan karena dia harus mengikuti seperti aturan UDR Eropa gitu ya. Kemudian juga dia harus dari proses ininya ya, rantai pasoknya juga gitu ya, harus ramah lingkungan. Misal produknya CPO gitu, apakah CPO ini dihasilkan dari lahan yang hasil deforestasi atau bukan? Betul. Saya kira perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini gitu ya, kalau dia memiliki pasar di Eropa ataupun Amerika, dia akan lebih aware terhadap pemenuhan ya, terhadap pemenuhan prasyarat itu gitu ya. Secara tidak langsung mereka aware terhadap lingkungan, meskipun tidak bisa langsung langsung di judgment bahwa dia lingkungan, tapi setidaknya memperhatikan prasyarat itu gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar mungkin sudah mulai memikirkan itu, tapi perusahaan-perusahaan kecil lokal yang target pasarnya hanya di dalam negeri itu saya kira masih belum aware terhadap green business misalnya gitu ya. Apalagi melihat daya beli masyarakat kita gitu kan. Kita kan kebanyakan gitu kan di dalam contoh memilih deterjen aja. Karena baru-baru saya
melakukan penelitian soal itu ya, perilaku bagaimana konsumen terhadap merek deterjen yang ada labeling hijau dan tidak ada. Gitu ya. Nah, hasilnya masyarakat itu lebih memilih yang tidak ada labeling hijau. Kenapa? Karena lebih affordable secara harga. Gitu ya. Jadi untuk green business, saya bisa menyampaikan bahwa belum sepenuhnya di Indonesia memikirkan hal itu. Gitu ya. Mungkin ada tapi dia yang target pasarnya itu di luar yang ada ketentuan lingkungan. Gitu ya. Ini seperti Eropa gitu ya. Jadi mungkin saja memikirkan lingkungan pun karena ada ketentuan gitu. Kalau tidak ada, nggak tahu. Ya. Jadi seperti itu. Tapi overall gitu ya, perusahaan kecil menengah yang pasarnya masih di dalam itu masih belum ke arah situ gitu ya, karena memikirkan affordabilitas harga untuk outputnya gitu. Apalagi kan misal perusahaan sekarang misal masih memasukkan lingkungan itu ke biaya ya, ke cost ya. Soal lingkungan itu ke cost, ke sisi cost, bukan ke investment gitu kan. Jadi akhirnya karena itu dianggap biaya yang ekstra harus dikeluarkan, mereka tidak concern terhadap hal tersebut gitu ya. Jadi bisa dikatakan tadi kalau pertanyaan seperti itu ya, belum semuanya, belum sepenuhnya, dan masih masih jauh lah dari tataran yang ideal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hartanto untuk jawabannya gitu ya. Nah, mungkin masih terkait dengan lingkungan ya. Namun ini kita akan lebih mengarah ke pangan gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan Pak Hartanto bahwa untuk menciptakan bisnis yang ramah atau misalnya bertanggung jawab dengan lingkungan itu kan juga pastinya membutuhkan skala dan perencanaan yang panjang gitu ya, bahkan marketnya juga harus sesuai gitu dan sebagainya gitu. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini beberapa kerusakan lingkungan juga masih terus terjadi gitu, yang mana juga dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh ekosistem ya, namun juga sektor-sektor yang sangat bergantung pada alam. Salah satunya pastinya adalah pangan gitu, karena pangan kan juga kebutuhan dasar dari individu itu sendiri gitu, apalagi dalam keperluan rumah tangga. Dan mungkin kita juga ketahui bersama gitu bahwa saat ini pemerintah ini kan sedang mendorong penguatan ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis ya, yang pastinya yang pertama adalah program makan bergizi gratis ya, yang mana membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah yang sangat besar gitu ya, walaupun kita tahu program ini sangat problematik ya dengan berbagai dinamika yang terjadi gitu. Nah, mungkin ini saya akan mengarahkan pertanyaan ini kepada Mas Afgan gitu. Apakah saat ini gitu ya, dengan berbagai bukan kerusakan lingkungan sih, tapi dinamika lingkungan atau misalnya hal-hal yang terjadi pada lingkungan saat ini, apakah juga berpengaruh gitu terhadap kondisi sistem pangan di Indonesia gitu? Apakah Indonesia saat ini juga sudah cukup siap gitu untuk mendukung kebutuhan pangan tersebut itu secara berkelanjutan gitu, apalagi untuk memenuhi kebutuhan pangan itu dari sisi rumah tangga ya, sebagai kebutuhan dasar itu sendiri kayak gitu? Atau bagaimana sih Mas keterkaitan antara kerusakan lingkungan yang terjadi gitu ya dengan sumber pangan yang ada di Indonesia kayak gitu? Baik, untuk MBG ya, untuk dalam konteks pangan saat ini kita bicara kasus aja nih Mbak ya. Kita bicara kasus dari yang kekinian saja, karena kalau saya boleh melihat atau kita melihat ya dalam konteks skala luas ya, bukan dalam konteks kebijakan, tapi bagaimana ekosistem di sistem pangannya sendiri itu ya jelas belum memperhatikan problem-problem lingkungan ya. Kita lihat itu indikatornya dari bagaimana ya sikap atau tendensi pemerintah terhadap itu, karena kita bisa tarik itu dari kasus terkait MBG misalnya. Terkait MBG sebenarnya uniknya ya, kalau MBG ini kalau kita kaitkan dengan lingkungan ya, atau keberlanjutan, pertanyaan utama sebenarnya MBG-nya ini berlanjut apa enggak sebenarnya. Kita lihat dulu MBG-nya akan dia mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Jadi sebenarnya dua pertanyaan yang sebenarnya krusial.
yang sebenarnya penting, tetapi yang urgent adalah apakah MBG ini sebenarnya akan berlanjut atau tidak. Karena melihat ya tadi yang seperti yang Mbak Winda katakan, sebenarnya dinamika yang ada ya, huru hara ya yang diciptakan dari MBG, kita katakan kontroversial sebagainya. Tapi kalau saya boleh memandang ya, MBG ini kan kalau kita ngambil ngutip dari Karl Polanyi ya, dari Polanyi ini kan sebenarnya implementasi dari double movement ya. Ada dua gerakan ya. Pertama adalah gerakan pasar ya. Ada gerakan pasar kita katakan, dan mana pasar ini kan memiliki unsur kerusakan ya, yang kerusakan bagi masyarakat, bagi manusia ya, dan akhirnya ada gerakan juga, gerakan perlawanan ya, atau gerakan perlindungan kita katakan di sini ya. Jadi double movement ada dua ya, gerakan perlindungan yang memang ingin melindungi masyarakat atau melindungi lingkungan gitu ya. Dan MBG merupakan secara naturalnya, nature-nya ini merupakan dari situ ya, bahwa ya untuk melindungi dari pasar ya, makanya diperlukan ada jaring pengaman, ada kebijakan yang memang kebijakan sosial ya, seperti MBG, memberikan makan, dan kemudian universal healthcare. Dan ini sebenarnya dan ini dilakukan dengan instrumen dekomodifikasi ya. Dekomodifikasi maksudnya ada yang sebelumnya bergeser kan, sebelumnya kita makan siang itu harus membeli, jadi diserahkan ke daya beli individu, kemudian dekomodifikasi sama negara bahwa yaitu negara memberikan, mengintervensi ya gitu. Dan ini banyak ya, dan Indonesia itu sebenarnya bukan hal baru sebenarnya MBG ini, dan dikatakan bahwa seperti kemarin tuh Rektor Paramadina mengatakan bahwa ini salah satu kebijakan sosialisme, itu tidak juga sebenarnya, karena di negara paling kapitalis pun seperti Amerika Serikat dan Jepang itu juga ada MBG-nya ya, school feeding program gitu. Kalau di Jepang namanya Kyusoku kalau tidak salah, dan di Brazil juga ya, bahkan di Brazil tuh lebih komprehensif, dia itu ada affirmative action dalam supply ya, dalam supply pangannya itu melibatkan para petani kecil, harus ada para petani kecil yang ada di sekitar sekolah ya kalau di Brazil ya. Jadi itu ya, saya memandang tuh satu di situ, melihat sebenarnya MBG ini menarik ya, karena ini pertama kali dalam sejarah kita menerapkan kebijakan seperti ini. Masalahnya memang ya pelaksanaannya ya masih harus sangat diperbaiki, harus banyak perlu ditingkatkan ya, karena memang semangatnya kita jujur ya, mungkin agak melawan mainstream sebenarnya nih Mas, dari wacana sosmed dan sebagainya. Saya jujur acungi jempol sebenarnya dengan kebijakan MBG ini. Tetapi ya karena tadi ya masalahnya kebijakan MBG ini kan dia tadi kita tarik tadi apa yang disampaikan Mas Hartanto, kita nggak bisa menempatkan MBG ini dari ruang kosong gitu ya. Kita harus melihat, mempertimbangkan bagaimana kekuatan, bagaimana apa kelemahan kita, bagaimana situasi saat ini seperti apa. Nah, itu kan harus kita lihat ya. Saat ini Indonesia ya mengalami gejala tekanan politik, tekanan ekonomi politik ya. Selat Hormuz ya, belum lagi yang mana juga berkaitan dengan tadi dua tekanan besar antara dua negara adidaya, antara China dan US, dan kemudian saat ini kita tahu rupiah hari ini sudah 18.000 begitu. Nah, ini sehingga yang akhirnya sebuah kebijakan yang terlalu menyerap anggaran negara itu jadi agak tidak relevan, agak sulit dilakukan gitu. Nah, semangatnya oke, semangatnya saya oke gitu. Tapi itu menjadi semakin tidak relevan karena penggunaan anggaran negara. Nah, karena nanti fokusnya apabila ini terus menerus ya, fokusnya menjadi safety net yang lebih praktis, bukan hanya MBG tapi yang lebih praktis, istilahnya pemberian makan, ration ya, pemberian penjatahan makan lebih besar, atau masalah pemberian uang ke pengangguran semacamnya dalam penanggulangan krisis dan semacamnya. Nah, itu satu baik. Jadi itu yang akan itu jadi indikator ya keberlanjutannya nanti masalah ini. Dan kemudian masalah lingkungan
masalah lingkungan jelas ini masih belum ada ya. Saat ini MBG itu belum ada mempertimbangkan permasalahan lingkungan, belum ada sama sekali dalam proyeknya. Itu masih proyeknya bagaimana menyediakan makanan saja, tetapi belum melihat produksinya seperti apa, suplainya seperti apa, belum begitu. Belum ada seperti Brazil tadi bagaimana MBG ini bisa menyerap langsung ya, ada pembelian langsung direct trade ya antara kita bilang SPPG dengan para petani lokal, tapi saat ini kan masih agen ya, masih agen. Makanya kalau ditanya apakah petani diuntungkan dalam konteks MBG, belum, sebenarnya masih kita katakan memang belum ada terlalu data valid ya, saya belum juga mendapatkan data valid, tetapi belum terlalu signifikan ya, karena MBG ini kan belum langsung direct trade gitu. Tapi tidak tahu apabila nanti program Kopdes Merah Putih itu memang betul dilaksanakan atau benar-benar dilaksanakan sehingga akan menjadi value change baru ya, supply change baru, karena memang MBG ini kan mendisrupsi rantai pasok pangan di Indonesia yang lama. Ada MBG, SPPG dan agen seperti apa sehingga sampai petani ya sebagai produser di awal. Nah, jadi belum ada masalah lingkungan, Pak. Sampai saat ini belum ada masalah kelingkungan, tetapi memang ya ada rencana membuka cetak sawah atau membuat kawasan pangan yang memang nanti akan mensuplai ke MBG itu justru nanti kalau menurut saya, kalaulah misalnya metodenya sama seperti kita membangun food estate, metodenya seperti yang ya di Kalimantan misalnya, yang bagaimana yang pertanian ajaib ya, yang nanam jagung tumbuh singkong atau sebalik gitu ya, yang di Gunung Mas ya, atau yang terjadi di Maroke ya, yang dibawa ke permukaan dalam film Pesta Babi itu. Nah, kalau dengan metode seperti itu ya, itu mengulang sebenarnya, dan ya belum bisa kita katakan itu ramah lingkungan atau tidak, karena itu kan proyek dari zaman Pak Soeharto sebenarnya. Food estate ini proyek dari zaman Soeharto yang terus gagal gitu. Jadi program cetak sawah ini apalagi dengan membuka hutan. Nah, ini kan perlu kajian lebih dalam, perlu ada perubahan, jangan pemainnya itu juga, metodenya itu juga. Itu sih Mbak kalau dari mana saya. Oke, terima kasih ya. Ini menarik sekali sih, apalagi tadi poin yang disampaikan oleh Mas Aga tadi ya, bahwa untuk rantai pasok atau supply chain itu sendiri sebetulnya belum secara signifikan itu berpengaruh ya program MBG ini terhadap petani lokal itu sendiri gitu. Nah, mungkin kita juga bisa kaitkan dengan bagaimana bisnis internasional saat ini berjalan ya, terlebih dengan adanya RUU Cipta Kerja yang mana pemerintah ini memberikan kelonggaran investasi kepada perusahaan-perusahaan asing untuk melakukan investasinya di Indonesia ya, sehingga proses ekspor impornya juga akan lebih mudah gitu. Bahkan produk-produk yang dikeluarkan oleh MNC itu juga sangat mudah sekali untuk dipasarkan di Indonesia itu sendiri gitu, dengan harga murah, dengan packaging yang lebih baik dan sebagainya gitu. Namun jika kita melihat kualitas ya dari produk itu sendiri, mungkin kan kita bisa lihat kualitas dari petani Indonesia kan juga ini tidak kalah menarik gitu ya. Bahkan kita juga bisa melihat contoh misalnya kita lihat dari masyarakat adat ya, misalnya di Baduy dan sebagainya, mereka kan juga menciptakan regulasi yang mana dalam pertaniannya mereka tidak dibolehkan untuk menggunakan pestisida dan sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin pertanyaannya seperti ini, dengan adanya program MBG gitu ya yang berpengaruh yang fokusnya nanti tujuannya adalah memberikan kebermanfaatan kepada petani lokal, kemudian namun juga di sisi lain kita memiliki dilematis yang berbeda juga ya, yang mana kita juga bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing gitu ya, produk-produknya mereka gitu. Nah, sebetulnya saat ini yang terjadi untuk petani lokal itu sendiri bagaimana gitu? Apakah produk-produk dari petani lokal ini memang sudah dapat diperjualbelikan dengan baik di pasaran Indonesia, atau sebetulnya kondisinya saat ini bagaimana Mas? Kalau misalnya kita bisa lihat kasus seperti itu. Ya, kalau dalam konteks petani lokal ya, jelas saat ini petani lokal itu masih kita katakan sebagai produsen bahan mentah ya, masih produsen bahan mentah, sehingga memang nilai tambah dari produk yang dihasilkan itu tidak
ke dia, tidak ke Hmm. petani. Hmm. Tidak ke petani, karena memang ya contoh misalnya kita menanam singkong misalnya dan petani itu menjual singkong begitu kan, karena di situ yang mayoritas para petani di Indonesia saat ini ya masih dalam konteks seperti itu. Jadi nilai tambah masih di luar kebun, on farm, masih di luar off farm gitu. Ya, makanya nilai tambah itu masih sangat jatuh kepada intermediary, atau kita bilang di sini bahasanya tenggula ya, distributor, agen dan semacamnya gitu. Dan akhirnya kalau misalnya dalam konteks CPO misalnya untuk minyak goreng ya, dalam konteks CPO minyak goreng misalnya ya, petani mendapatkan untung dari penjualan TBS, tandan buah segar ya, tetapi proses refinery pemrosesan itu masih dimiliki oleh perusahaan atau smelt refinery ataupun PKS sawit ya. Kalau itu jelas kalau dalam konteks itu. Nah, tapi kalau misalnya ingin menjawab terkait permasalahan kekuatan dari ekosistemnya sendiri ya, kekuatan ekosistem pangan kita sendiri, sebenarnya kita kuat gitu. Cuman kita saja yang memang merapuhkannya sendiri juga gitu ya. Kita merapuhkannya sendiri. Contoh misalnya, nah saya ingin juga menggarisbawahi terkait swasembada beras misalnya. Swasembada beras merupakan indikator, banyak pendapat mengatakan bahwa swasembada beras, saya nggak mengatakan swasembada pangan, saya mengatakan swasembada beras karena hanya beras yang ini. Gitu. Ya, jadi swasembada beras indikator bahwa kita kuat gitu secara pangan. Nah, justru itu menciptakan sebenarnya kerapuhan. Kita hanya bergantung pada satu produk, kita hanya bergantung pada satu pangan gitu. Yang mana daya lenting ya, daya tahan ya, itu ditentukan oleh seberapa banyak kita mendiverse pangan kita gitu. Jadi saya sepakat sebenarnya program diversifikasi pangan itu gitu. Ya, program diversifikasi pangan, dan ini sebenarnya merestorasi karena masyarakat dulunya ya, kita kan dulu sebenarnya nggak bergantung pada beras ya. Kalau kata bahasa dalam ekonomi politik pertanian kan memang ada proses berasnisasi yang terjadi di Indonesia di revolusi hijau dulu di era Soeharto kan. Itu bagaimana rantai supply beras itu berubah gitu. Kita yang dulunya sebenarnya diverse, tapi di era revolusi hijau itu justru kita membuat ketergantungan kita sendiri gitu, ketergantungan terhadap benih, tergantungan terhadap gandum mulai masuk di situ, kedelai mulai masuk di situ gitu. Tempe kita itu dulu bukan tempe kedelai ya, makanya itu. Jadi ada perubahan yang harus dilakukan gitu, atau kita bilang pemulihan kembali dalam program diversifikasi pangan, ataupun menggali lagi kekuatan atau produksi nilai-nilai lokal gitu ya. Tetapi ini semuanya omong kosong kalau tidak ada peran negara sebenarnya. Hari ini sebenarnya pemerintah sudah mendorong ya diversifikasi pangan, diversifikasi pangan ini, cuman ya kita katakan ya pelaksanaannya dan kemudian keseriusan dalam menjalankan program ini gitu. Karena kita lihat dari anggaran saja atau apa itu kan sudah lihat apakah memang ini serius atau tidak. Mungkin itu dia, Pak. Oke. Terima kasih ya, betul sekali ya, karena kita juga melihat kebijakan dari pemerintah itu sendiri saat ini juga masih sangat bergejolak juga ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diciptakan gitu. Namun saya ingin bertanya sih kepada Pak Hartanto gitu, apakah saat ini kebijakan seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Afgan tadi kan terkait dengan pangan dan sebagainya gitu ya, diversifikasi pangan dan sebagainya, apakah saat ini memang pemerintah sudah sangat fokus gitu atau menyeimbangkan kebijakan antara lingkungan dan pangan itu sendiri ya Pak? Oke, bicara pada level kebijakan. Kalau bicara kebijakan itu kan ada ada kebijakannya itu sendiri, kemudian ada implementasinya, kemudian ada evaluasinya gitu ya. Nah, berbicara soal kebijakannya itu sendiri, pemerintah itu sebenarnya sangat concern terhadap lingkungan gitu ya. Sangat concern kita menerapkan AMDAL kan. AMDAL, KLHS, kemudian KLHS ya.
kemudian juga kita juga punya target emisi kan, meskipun target itu semakin mundur ya. Itu kalau bicara kebijakan tuh sudah sangat concern ya. Tapi kita punya kelemahan yang saya kira tuh kelemahan yang klasik gitu di Indonesia itu kan. Jadi Indonesia tuh itu always good on paper gitu kan, tapi terkadang bad di dalam implementation dan evaluation gitu ya. Jadi secara kebijakan saya kira sudah sangat concern, tapi seringkali ini mengalami pelemahan di dalam pelaksanaannya gitu Pak. Pelemahannya contohnya misal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ada simplifikasi aturan soal lingkungan kan, untuk memudahkan investasi. Itu kan sebenarnya apa yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kebijakan tentang lingkungan itu didegradasi oleh aturan yang lainnya gitu ya, dengan dengan alasan bagaimana kita menarik investasi gitu ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian terkadang misal soal AMDAL gitu ya. AMDAL itu tidak dilakukan secara appropriate gitu ya. Jadi hanya misal untuk memenuhi yang penting ada. Syaratnya terpenuhi. Penting syarat terpenuhi, tapi tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dilakukan. Iya. Tuh. Kemudian juga dari penegakannya juga ya. Ini sangat lemah juga penegakan hukum misalnya, atau penegakan aturan terkait ini gitu ya. Contohnya misal dalam konteks ini ya, dalam konteks industri ekstraktif aja gitu kan. Itu kan perusahaan tambang itu kan dia setelah setelah melakukan operasi tambang itu kan harus memulihkan lingkungan. Ada istilahnya sebetulnya, cuma saya lupa gitu ya, melakukan perbaikan lingkungan gitu ya, dengan ketentuan yang sudah diatur misal di dalam Permen SDM misal gitu ya. Nah, pada kenyataannya itu sering tidak dilakukan gitu kan, berdasarkan hasil-hasil penelitian gitu ya, termasuk misal perbaikan lingkungan pasca tambang itu bisa diganti dengan menyetorkan sejumlah sejumlah dana ke Kementerian SDM sebagai dana pokoknya istilahnya saya lupa, ada dana untuk memperbaiki lingkungan pasca operasi tambang gitu ya. Cukup untuk menutup yang seharusnya mereka lakukan gitu ya, di lapangan gitu ya. Tapi dengan memberikan insentif gitu ya, saya kira seharusnya kan meskipun memang pasca tambang itu kan memang sebenarnya nggak bisa diperbaiki gitu, tapi minimal itu kan ada penanaman ulang pohon misal, atau galian-galian itu bekas tambang itu ditutup kembali misal gitu ya. Tapi itu kebanyakan tidak dilakukan, tapi dengan menetapkan dana. Nah, dananya sendiri saya belum mengetahui bagaimana itu mekanismenya gitu ya. Jadi kalau bicara soal kebijakan gitu ya, sebenarnya sudah sangat concern, tapi kita punya kelemahan di implementasi dan evaluasi, khususnya soal itu tadi law enforcement atau penegakan aturan seperti itu ya. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Hartanto ya. Jadi memang sebetulnya kita secara kebijakan ini sudah mempunyai payung besarnya gitu ya. Namun kembali lagi dalam implementasinya banyak sekali permainan perusahaan ya yang mungkin dilakukan gitu. Bahkan akhirnya pemerintah juga menerima terkait dengan permainan yang diterima oleh perusahaan itu sendiri gitu ya. Namun tadi kita melihat dari sisi kebijakannya. Nah, sekarang coba kita lihat atau geser sedikit ke dalam sisi masyarakatnya itu sendiri. Nah, tadi kan Pak Hartanto, saya juga tertarik dengan statement Pak
Hartanto yang menyebutkan bahwa Pak Hartanto telah melakukan penelitian terkait dengan penggunaan deterjen yang menggunakan label hijau dan tidak ya. Dan ternyata dari masyarakatnya itu sendiri juga malah kurang aware gitu ya terkait dengan hal tersebut dan masih aware soal iya lingkungan, sih, cuman ya lebih murah jadi mana yang rasional nih, milih lingkungan apa milih ya, nah itu kawan dilematisnya ya, milih lingkungan apa milih efektivitas harganya kayak gitu ya. Nah mungkin yang saya tanyakan gitu, apakah perilaku konsumen ini juga cukup kuat gitu untuk mendorong perusahaan atau pemerintah itu menjalankan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan gitu. Ketika kita mengetahui bahwa dari konsumen di Indonesia sendiri itu kondisinya saat ini bagaimana sih Pak gitu. Berarti memang mereka ini masih fokusnya adalah dengan harga yang murah gitu ya, atau mungkin mereka saat ini memang sudah aware tapi ya itu seperti yang Mbak Afgan sampaikan, mereka masih memiliki dilematis tertentu gitu. Nah itu mungkin bisa disampaikan juga dari hasil riset Bapak kemarin gitu. Soal perilaku itu ya. Iya gitu. Bisa, apa tadi mendorong apa? Perilaku konsumen mendorong terkait dengan perusahaan dan pemerintah menjalankan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan kayak gitu, atau sebetulnya bagaimana sih saat ini perilaku konsumen dari Indonesia itu sendiri kayak gitu. Kalau untuk kelas atas gitu ya, mungkin ada dia lebih punya kemampuan lebih gitu ya untuk bisa memilih produk dengan bebas gitu ya. Jadi produk ramah lingkungan tuh lebih sering diakses gitu ya itu oleh golongan atas gitu dan kemudian sedikit menengah gitu ya. Jadi dan jumlahnya itu kan relatif kecil dibandingkan strata ekonomi masyarakat yang di bawah itu ya, menengah ke bawah kan lebih banyak gitu ya. Nah karena jumlah yang sedikit ini gitu ya, itu saya kira tidak bisa mendorong perusahaan misal untuk menerapkan bisnis yang ramah lingkungan gitu ya, karena konsumennya gitu itu seperti itu kondisinya gitu kan. Jadi untuk saat ini belum cukup mampu untuk menjadi pengungkit gitu ya. Dengan kondisi sosial ekonomi kita seperti yang saat ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia seperti apa gitu kondisinya gitu ya. Jadi mungkin seiring dengan perubahan ekonomi gitu, peningkatan pendapatan gitu, mungkin akan bisa lebih memperhatikan pilihan produk yang digunakan ramah lingkungan atau tidak, sehingga kemudian mendorong para pebisnis juga untuk perusahaannya ramah lingkungan karena konsumennya menuntut itu gitu ya. Nah, selama misal tuntutannya saya kira banyak yang belum memperhatikan soal lingkungan gitu ya, saya kira ya belum bisa merubah ini ya. Iya. Sekarang yang yang kita lihat dalam skala ini aja gitu ya, dalam tadi ya contoh deterjen cair kan, ada deterjen cair merek tertentu yang dia terbuat dari apa gitu, dan yang satunya kan ada tulisan eco ya. Nah yang satunya nggak ada ya, tapi yang eco ini harganya kurang lebih mungkin 150% ya. Yang satu yang ramah lingkungan tuh lebih mahal gitu kan. Itu kan akhirnya untuk konsumen dengan kemampuan yang terbatas gitu ya, mereka akan memilih yang tentunya yang sisi affordable kan. Iya. Jadi di dalam misal ini kan misal kalau kita mengaitkan dengan soal keamanan pangan misal gitu kan. Iya. Di dalam piramid di dalam ini kan ada segitiga gitu kan. Dalam teori itu kan ada availability kan. Ada affordability gitu kan, ada sustainability gitu. Nah, itu mau milih yang mana gitu. Nah kalau grafiknya memiliki sustainability, pasti affordability agak berkurang gitu kan, availability agak berkurang gitu kan.
kalau kita nggak milih sustainability mungkin banyak available-nya gitu ya, banyak tersedia di pasar, harga lebih murah. Jadi pergerakannya seperti itu gitu kan. Jadi ketika misal kita mau mengarah ke sustainability atau soal lingkungan gitu, berarti kita harus meningkatkan misal daya beli masyarakat misalnya untuk bisa menekan perusahaan-perusahaan dengan misal tuntutan untuk lebih ramah lingkungan atau apapun gitu ya. Itu di satu sisi. Iya. Nah, tapi di sisi lain ada juga gitu ya yang sudah mengklaim gitu kan lingkungan dengan harganya beda, tapi pada kenyataannya praktik yang dilakukan belum memenuhi gitu kan. Jadi ada mungkin istilahnya kan ada greenwashing kan seperti itu ya. Jadi cukup kompleks juga persoalan ini gitu. Apakah misal yang sudah punya label lingkungan itu apakah benar-benar ramah lingkungan atau tidak, kan kita harus menelisik lebih lanjut gitu kan. Jadi problem soal lingkungan itu kan problem yang rumit gitu ya. Jadi banyak dilema di dalamnya gitu. Dari sisi teori keamanan pangan aja kan tadi ya kalau mau sustain ya pasti yang ininya agak ketarik kan. Nah, gitu. Kemudian belum lagi misal soal penguasaan teknologinya negara itu. Kemudian soal level pendidikannya gitu ya. Jadi banyak sekali yang harus dikerjakan sebetulnya kalau memang mau mendorong green economy gitu kan. Kita harus misalkan dalam konsep ekonomi sirkular kan, itu kan proses dari hulu ke hilirnya kan harus ada ininya ya, harus berlanjut gitu kan. Jadi limbah dari suatu perusahaan itu bisa linkage dengan perusahaan yang lain yang menggunakan itu kan. Nah, itu tuh butuh riset dan development gitu kan, butuh dana gitu ya. Kembali lagi gitu kan. Kalau kita memang mau concern gitu kan ya, kita harus butuh investasi yang besar di teknologi gitu dan pasti agak tersendat di awal, tapi kalau memang itu sudah bisa bertransformasi di akhir sudah bisa stabil sebetulnya. Cuma kan seperti kita belajar berjalan aja gitu kan. Ya kan di awal tuh agak sulit gitu kan untuk memulai misalnya gitu. Tapi sebenarnya kalau sudah memulai gitu kan sudah nanti ke depannya lebih lancar gitu kan sebetulnya. Cuma kan problemnya kapan kita memulai gitu sih. Ya itu. Jadi untuk bisa menekan ini saya kira saat ini belum bisa ya, karena konsumen kita sebagian kecil saja yang kalau paham tentang lingkungan mungkin banyak gitu ya, tapi punya kemampuan bisa untuk mewujudkan itu tuh sedikit gitu ya. Awareness-nya ya masih sedikit. Jadi harus kaya dulu deh, harus kaya dulu gitu. Harus kaya dulu baru bisa kita dalam kondisi sekarang itu minumnya masih yang tapi kan udah punya lebih pasti memilih yang lebih gitu kan, tumbler mahal kan. Karena hukum alamnya kan orang yang lebih kaya atau lebih banyak kapital kan lebih banyak pilihan. Betul. Itu hukum alamnya kan? Hukum alamnya daripada itu baru dari satu sisi sebetulnya banyak yang sebenarnya kalau mau dijabarkan gitu kan. Belum kalau pakai perspektif gitu kan. Nanti lingkungan tuh bisa dianggap sebagai barrier juga loh dalam ini kan. Kalau dalam ekonomi realism gitu. Ya, tinggal kita meletakkan dalam perspektif apa sebenarnya maksudnya. Dalam konteks ini kita letakkannya di perspektif ini ya yang liberal gitu. Baik. Mas, mungkin Mas Afgan mau menambahkan atau? Mungkin sedikit aja ya terkait ketegangan antara bisnis dan keberlanjutan lingkungan gitu ya. Kalau saya sih sering melihatnya itu dari perspektif tuh ada tokoh namanya John Bellamy Foster ya, Mbak. Dia sebenarnya pemikir strukturalis ya, yang melihat bagaimana sebenarnya sistem atau model produksi kapitalisme itu sangat berdampak terhadap lingkungan. Jadi dulu kan Karl Marx mengatakan bahwa kapitalisme itu akan mengubur dirinya sendiri, Mas. Tapi ini udah berapa lama tapi nggak terkubur-kubur gitu kan gitu. Iya betul. Kan itu masalahnya.
Nah, kalau kita ambil dari perspektif John Bellamy Foster ini yang terkenal dengan metabolic cliff ya, Mbak. Maksudnya keretakan metabolik. Jadi hubungan antara manusia dan alam itu adalah hubungan yang metabolis dan itu retak. Nah, justru ada keretakan inilah nanti yang benar-benar mengubur kapitalisme. Masa itu tadi ada maksimalisasi profit, produksi semakin meningkat, tetapi tidak memperhatikan lingkungan, itu justru yang akan menjadi ancaman bagi keberlanjutan industri atau bisnis atau sebagainya. Itu ya sebenarnya yang akan menjadi ya kubur tadi, grave, kuburan dari kapitalisme itu sendiri. Karena dan ini sudah dianamati Karl Marx misalnya dari tahun di masa revolusi industri ya, di masa revolusi industri ketika Inggris itu pada masa revolusi industri itu harus mengimpor guano untuk menyuburkan lagi tanahnya agar bisa dilakukan lagi pertanian yang ekstraktif ya, pertanian industrialis. Guano tuh adalah kotoran burung. Itu akan mengembalikan lagi zat-zat positif di tanah gitu. Dan mereka itu harus mengimpor guano itu dari Peru. Iya. Untuk ngapain? Dan itu saking masifnya industrialisasi pada saat itu di Inggris gitu ya. Nah, jadi memang ya jadi pertanyaan paling utama ya, apakah kita memandangnya menempatkannya lingkungan ini menjadi prioritas, apakah bisa menjadi prioritas, apakah jalan tengahnya ada, gitu. Apakah jalan tengahnya ada? Ya beberapa aspek menjawab ya, ada sirkular ekonomi sirkular, ekonomi melingkar ya, di mana semuanya tidak ada yang dibuang gitu ya, tidak ada yang dibuang semuanya dan kalau dalam konteks pertanian agroekologi sifatnya atau pertanian permakultur banyak sih sebenarnya yang ini gitu. Mungkin itu cuma kalau nambahkannya. Oke. Terima kasih Mas Afgan dan Pak Hartanto. Dikit ya. Iya. Jadi ya itu sebenarnya konsep itu ada konsep namanya limit to growth gitu ya. Di limit to growth itu ambang batas pertumbuhan ekonomi. Iya. Jadi daya dukung alam itu ada limitnya dan someday ya tadi seperti Mas Afgan gitu kan akan kehilangan daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kemudian kita harus memikirkan memindahkan gitu ya sektor ekonomi dari yang asalnya ekstraktif bisa kalau yang ekstraktif gitu ya ke ekonomi hijau. Iya. Ya, seperti yang terjadi misalnya di Kalimantan juga. Sampai kapan misal Kalimantan menyandarkan ekonominya pada industri ekstraktif. Iya. Jadi harus mulai bergeser misal ke tourisme atau apapun. Seperti juga yang dilakukan oleh Arab Saudi kan. Iya. Arab Saudi sudah mulai itu kan. Ya, jadi memang benar bahwa alam itu punya keterbatasan dan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Ya, terlebih dengan fossil fuels-nya ya, misalnya batu bara dan sebagainya, itu juga kan pasti ada limitnya gitu ya. Dan mungkin seperti yang Pak Hartanto dan Mas Afgan sampaikan gitu ya, bahwa kondisi sosial ekonomi di Indonesia kan juga saat ini masih rendah ya, masyarakat juga mau tidak mau juga harus beradaptasi dengan hal tersebut gitu ya. Namun kembali lagi bahwa alam ini juga memiliki daya dukung yang ada limitnya kayak gitu ya. Namun di sini kan akhirnya juga masyarakat dituntut untuk lebih kreatif lagi gitu. Gimana nih caranya untuk menghadapi adanya krisis seperti ini gitu, sehingga mungkin yang ingin saya tanyakan adalah mungkin lebih ke Mas Afgan ya. Mungkin saya yang tertarik di sini adalah terkait dengan ketahanan pangan atau food security-nya itu sendiri gitu bagi masing-masing rumah tangga yang ada di Indonesia gitu, bahwa kita kan mengetahui ya bahwa kondisi sosial ekonomi di Indonesia saat ini seperti apa, kemudian juga dengan alamnya yang seperti apa dan sebagainya gitu ya, sehingga mungkin kemandirian pangan
dari masing-masing individu atau rumah tangga saat ini di Indonesia itu seperti apa sih Mas? Tapi kita ketahui bahwa saat ini lahan-lahan kan sudah makin sempit dan sebagainya gitu. Walaupun pada akhirnya kita juga berpindah ya dengan hidroponik dan sebagainya ya. Namun itu kan juga ada cost-nya yang cukup banyak juga gitu. Nah, mungkin dari sisi kemandirian pangannya itu sendiri gitu ya, dengan adanya kondisi sosial ekonominya itu sendiri gitu ya, dengan support alam juga yang ada limitnya. Nah, itu kira-kira bagaimana sih Mas kemandirian pangan dari masyarakat di Indonesia itu sendiri saat ini? Apakah memang mereka benar-benar sudah bisa gitu ya untuk menjalankan kemandirian pangan mereka, atau sebetulnya mereka memiliki sumber dayanya namun mereka tidak memiliki keinginan untuk melakukannya? Itu makanya tuh saya kalau terkait kemandirian pangan ya, kemandirian pangan bagaimana sebenarnya kalau kita mengenal istilah ya, menundukkan dulu istilah. Di Indonesia itu diakui ya dalam undang-undang ya, undang-undang pangan, undang-undang 18 tahun 2012 itu undang-undang, ada namanya undang-undang kemandirian. Di dalam undang-undang tersebut itu diakui konsep kedaulatan pangan, konsep ketahanan pangan maupun kemandirian pangan yang ada di dalam situ. Nah, saya lebih suka sebenarnya menurut saya lebih komprehensif ya kalau kita sebenarnya menggunakan istilah kedaulatan pangan ya, atau food sovereignty rather than food security atau food self sufficiency atau swasembada ataupun kemandirian pangan. Karena kita bicara swasembada pangan kan levelnya adalah bagaimana kita dapat memproduksi pangan di dalam negeri. Betul. Kalau ketahanan pangan bagaimana kita dapat memberikan kecukupan pangan kepada masyarakat, terserah pangannya gimana. Tapi kalau dalam konteks kedaulatan pangan itu kan kita bicara bagaimana kita memproduksi dalam negeri, tetapi yang memproduksi memang bagaimana dampak terhadap petani dan juga keberlanjutan dari produksinya tersebut gitu kan. Makanya saya lebih suka dengan term itu. Makanya kalau Mbak tanya bagaimana sih sebenarnya soal kemandirian pangan atau dalam konteks ini adalah kedaulatan pangan, sebenarnya yang ingin saya katakan, kita sebenarnya kita impor sedikit sebenarnya dalam konteks jenis ya, tipe pangan, tapi masif gitu ya. Gimana katakan dalam konteks varietas jenis itu sedikit. Contoh misalnya kedelai, kedelai itu 90%. 90% kedelai itu 70% ya, kira-kira lebih kurang 70% itu kan dari luar impor. Jadi tahu itu tidak, tempe adalah makanan asli Indonesia tapi bahannya ya dasarnya masih kita soybean itu masih sama Amerika Serikat bisa. Gandum itu jelas ya, itu nggak bisa ditanam di Indonesia. 99% itu adalah impor semuanya ya, makanya itu dia dikit tapi masif gitu ya. Dan kemudian gula, garam ya kita impor juga tapi tidak banyak ya, gula, garam, bawang putih macam ini hanya, dan daging ya. Makanya saat ini pelemahan rupiah ini terjadi kan dimulai di sektor ini. Perusahaan daging, pedagang daging banyak yang sudah agak bergoyang ya di Jawa Timur khususnya. Saya baca kemarin industri tahu, pertahuan ya, pengetahuan. Kedelai gitu ya. Tempe ini udah mulai kena karena kan kita impor ya, kita butuh membelinya pakai dolar kan gitu. Sedangkan dolar kita masih makanya di sektor-sektor ini yang tapi di gula, kemudian garam dan sebagainya kita itu, dan juga bukan hanya di produk pangannya sendiri Mbak ya, tetapi kita harus melihat kedaulatan pangan itu dari seluruh aspek dalam bagaimana memproduksi pangan itu sendiri gitu. Maksudnya contoh misalnya dalam konteks pertanian, dalam konteks pangan ya, input pertaniannya atau seperti pupuk dan pestisidanya ataupun benihnya, nah itu didapat dari mana? Kalau kita katakan swasembada pangan, apa yang dikatakan swasembada pangan, yang penting kan hasil panen, kita memanen di dalam negeri. Tetapi misalnya benihnya dari mana? Pupuknya dari mana? Pestisidanya dari mana? Kalau misalnya ini, karena ya jujur pestisida, pupuk, nah kita masih masif mengimpor gitu. Kita masih mengimpor. Ya contohnya ini berdasarkan riset saya sendiri ya Mbak, dari bahwa bagaimana pupuk di Indonesia itu naik ya akibat perang Rusia dan Ukraina gitu. Karena kita sangat tergantung kepada kalium yang berasal dari Belarusia dan Rusia gitu. Dan juga kita kena disrupsi gandum kemarin. Tetapi kalau fokus dalam input pertanian
itu kita guncang. Pupuk subsidi di Indonesia itu kan pupuk kimia, NPK ya, NPK itu nitrogen, P-nya saya lupa nih. Pokoknya kita baik di kalium ya, di kaliumnya itu kita sangat, nitrogen, fosfor dan kalium. Ya. Dan di kalium itu kita masih sangat bergantung. Dan ini makanya kemarin harga pupuk subsidi itu naik bergoncang gitu. Karena di situ. Dan juga benih. Ya, benih ini sebenarnya letak, kalau saya katakan benih ini letak apa ya? Dari benih ini kita bisa meletakkan bagaimana sistem ekonomi neoliberal itu sangat kelihatan. Karena benih ini jelas-jelas paling banyak itu korporasi transnasional. Korporasi transnasional, benih jagung, benih padi itu banyak dikuasai oleh korporasi transnasional. Ya. Makanya kita benih dimanapun itu bisa dilihat ya, transnasional, dan pestisidanya juga ya. Makanya itu kita harus melihat indikatornya seperti itu ya. Jangan dari hasil panennya aja gitu. Oh ini kita swasembada gitu, kita panen di sini. Tapi kalau kita lihat, kita cincang ininya rantai produksinya atau rantai nilainya gitu. Nah ini berpihaknya sama siapa sih gitu? Berpihaknya sama siapa sih? Makanya itu kita lihat bagaimana kemandirian pangan atau kedaulatan pangan itu dilihat dari situ. Nah, potensi kita besar untuk mendapatkan itu gitu. Potensi kita besar ya untuk memperluas, mengintensifikasi pangan bisa dengan penggunaan pertanian yang lebih produktif ya, dan juga bisa sebenarnya lebih berkelanjutan dan juga memperluas ekstensif ya. Ekstensif lagi ini bisa. Tapi kenapa kita bisa belum mencapai level itu, Mas? Yang paling kritis sih masalah lahan, Mbak. Ya, masalah lahan. Berdasarkan data ya, Nusron Wahid aja ya, Nusron Wahid sebagai Menteri ATR BPN itu mengatakan bahwa 50% tanah bersertifikat di Indonesia itu dikuasai hanya 60 keluarga. 50%. Jadi total sertifikat total tanah bersertifikat itu adalah 60 juta, kira-kira 55 sampai 60 juta tanah bersertifikat di Indonesia. Dan hampir separuhnya itu dimiliki hanya 60 keluarga. 60 keluarga. Kita bilang 60 keluarga, satu keluarga 4 orang kita kira-kira ya. Hanya 240 orang menguasai sekitar misalnya 30 juta hektar tanah. Gitu. Maksudnya apa? Ketimpangan lahan itu sangat luas, Pak. Ketimpangan lahan itu sangat jaraknya sangat jauh. Ya. Jaraknya sangat jauh sehingga ya memang alat produksinya petani itu kan tanah. Paling utama itu kan tanah. Kalau tidak ada alat produksi utama ya bagaimana kita mau mandiri pangan tadi gitu kan. Dan berdasarkan data, dan ini dibuktikan juga sama data BPS misalnya, jumlah petani di Indonesia itu berkurang. Ya, jadi sensus pertanian itu kan 10 tahun sekali ya, 2013 dan 2023 terakhir. Ya, nah itu berkurang, jumlah petani itu berkurang. Udah, dan cukup besar, signifikan. Saya lupa bilangannya, tapi jutaan. Tetapi petani gurem itu meningkat. Petani gurem apa? Ini petani skala kecil. Kita bilang petani skala kecil ya, ini petani yang menguasai lahan tidak lebih dari setengah hektar atau 0,5 hektar ya, tidak lebih. Petani guremnya meningkat ya. Jumlah petani secara umum itu menurun. Maksudnya apa? Ya petani makin miskin Pak, gitu lah ceritanya. Ya, kalau paling kita ujungnya itu ya petani itu ya makin terhimpit dalam konteks itu, padahal dalam konteks untuk mendirikan sebuah kedaulatan pangan ya mereka adalah sebagai pemain utama di situ sih gitu. Jadi untuk mencapai kemandirian pangan itu
atau kedaulatan pangan itu kita tidak hanya bisa melihat dari hasil produksinya aja ya Mas ya, namun dari pupuknya itu sendiri, kemudian juga bibitnya gitu ya. Dan ternyata kenapa Indonesia belum bisa memproduksi itu sendiri, karena memang seperti yang disampaikan oleh Bang Afgan bahwa tadi adalah terkait dengan lahannya saja juga sangat sempit ya dan sedikit. Oke, mungkin langsung saja ya, seperti yang sudah kita lakukan diskusi dari awal sebagainya. Jadi kita akan tiba dalam pertanyaan penutup ya. Jadi bahwa kita melihat saat ini bahwa tantangan terbesar Indonesia ini bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi saja ya, namun kita bisa melihat banyak sekali faktor yang terjadi gitu ya, yang mana kita harus memastikan pertumbuhan tersebut dengan tetap menjaga lingkungan gitu ya, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat gitu. Dan namun mungkin sebagai akademisi gitu ya, jika Pak Hartanto dan Mas Afgan diberikan kesempatan ya untuk memberikan satu rekomendasi langsung kepada pemerintah saat ini gitu ya, ingin membuat policy brief atau misalnya berhadapan langsung dengan pemerintah gitu, sebetulnya kebijakan apa sih yang saat ini tuh paling mendesak untuk dilakukan agar Indonesia ini dapat mencapai pembangunan yang benar-benar berkelanjutan, yang ramah lingkungan, dan juga bisa mendukung adanya ketahanan pangan di Indonesia saat ini? Mungkin siapa yang akan menjawab terlebih dahulu, silakan. Ini pertanyaannya sangat pertanyaan $1 juta ya Mas. Oh, ya. Pertanyaan yang multidimensi. Keberlanjutan lingkungan dan kedaulatan pangan. Underline-nya. Saran pada pemerintah berarti kalau soal lingkungan sarannya bakalan banyak gitu, Mbak. Iya. Kita buat poin-poin aja. Jadi ini ya soal mungkin karena sebagai akademisi gitu. Iya. Saya bisa memberikan saran tuh dari sisi secara konseptual gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa diturunkan ke ranah yang lebih teknis gitu. Iya, betul. Ya, jadi yang pertama itu kan saya kira dari sisi kebijakan itu pemerintah perlu konsisten gitu ya dengan kebijakan yang telah dibuat gitu ya. Kemudian tidak ada ego sektoral, jadi berarti harus ada penyelarasan lintas kelembagaan ya terkait misal aturan lingkungan gitu ya. Kemudian selanjutnya dari sisi soal penegakan hukum tadi gitu ya. Jadi aturannya dilaksanakan, kemudian ada penyelarasan antara kelembagaan, kemudian dari sisi enforcementnya juga harus konsisten gitu ya, tidak tebang pilih gitu ya. Kemudian mendorong misal aktivitas ekonomi misal lebih ke green economy misalnya, penerapan ekonomi sirkular dan segala macam gitu ya. Kemudian selanjutnya mulailah kita belajar soal penguasaan teknologi yang lebih maju gitu ya. Jadi soal ini beralih ke pangan ya. Jadi kita metodenya secara teoritis itu ada dua sebetulnya gitu. Intensifikasi dan ekstensifikasi gitu ya. Jadi intensifikasi berarti menggunakan penguasaan teknologi gitu ya untuk bisa memanfaatkan lahan yang tidak bertambah gitu ya, untuk menambah volume hasil panen, sehingga misal kalau tidak ada penambahan gitu kan berarti kan tidak ada ketahanan pangan tercapai, kemudian dari sisi lingkungan tetap terjaga gitu. Betul. Jadi intensifikasi gitu. Kemudian kalaupun mau ekstensifikasi berarti harus dipikirkan gitu ya. Apakah misal sebuah daerah itu tuh cocok atau tidak, misal bikin lahan pertanian di suatu pulau itu tidak bisa disamakan dengan bikin lahan pertanian di Jawa gitu ya. Jadi perlu dipikirkan itu cocok atau tidak. Kemudian kalaupun misal awalnya lahan yang seperti apa gitu, jangan sampai yang tadi misal hutan gitu ya, yang menjadi penghasil oksigen gitu ya, itu kemudian diubah gitu ya, akhirnya menjadi deforestasi. Jadi saya kira itu ya sarannya. Jadi
soal lingkungan, ya berarti aturan dibuat, kemudian dilaksanakan, penegakannya juga harus konsisten. Cukup itu saja sebenarnya sudah bisa problem solving sebetulnya, gitu kan. Sederhananya kan gitu. Kemudian untuk pangan gitu kan kita harus bisa intensifikasi dan ekstensifikasi gitu ya. Cuma memang kalau saya sih lebih cenderung mungkin ke intensifikasi gitu ya. Kalaupun ekstensifikasi harus dipikirkan tadi dampak lingkungan, dampak sosial seperti apa gitu kan. Kemudian memperhatikan juga konteks masyarakat lokal gitu ya. Misalnya di masyarakat lokal ya biasanya menanam apa, diminta menanam yang lain, pasti akan akan mengalami penolakan ataupun kan harus menyesuaikan kan, nggak bisa seperti itu ya. Saya kira yang penting pemerintah konsisten dengan kebijakan yang sudah dibuat gitu ya, dan penegakannya juga konsisten juga seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian mungkin dari Mas Afgan. Nah itu ya, untuk menjawab pertanyaan $1 juta ini sebenarnya kelanjutan dari apa yang disampaikan Mas Hartanto ya, bahwa memastikan kebijakan itu berjalan, kepastian hukum, penegakan hukum sebagainya. Nah itu penting ya. Dan saya sebenarnya lebih condong untuk dalam konteks ketahanan pangan, apa yang perlu dilakukan dalam konteks ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan, misalnya. Nah, itu sebenarnya ya perspektif saya itu lebih mendukung kita melihat indikator dari kedaulatan pangan. Nah, yang mana ini sebenarnya di zaman Jokowi, Pak Jokowi sudah. Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya bagaimana ketahanan pangan kita dan lingkungan kita ini, sebenarnya kalau kata Pak Jokowi sudah tapi belum. sudah kebijakannya sudah harusnya. Kedaulatan pangan ini sudah, dan pilar-pilarnya itu sebenarnya sudah sangat cukup komprehensif sebenarnya. Dalam konteks memastikan keadilan dalam penguasaan lahan ya. Untuk ketimpangan penguasaan lahan tadi yang saya katakan 60 orang tadi, 60 keluarga menguasai 30 juta hektar tanah di Indonesia. Nah itu dilakukan dengan reforma agraria, ya ada pendistribusian lahan sebagainya, dan itu ya, dan ini sangat sebenarnya sangat memperhatikan pertama dengan pertumbuhan ekonomi dan juga dalam konteks lingkungan, keberlanjutan lingkungan. Karena jujur, yang pertama dalam konteks lingkungan kita itu nggak mau pastinya. Ayo kita berlanjutan lingkungan, tetapi kita nggak bertumbuh ekonominya. Itu sebenarnya tidak, menurut saya tidak sepakat juga dengan konsep seperti itu, bahwa konsep yang ditawarkan terhadap keberlanjutan lingkungan itu degrowth gitu. Degrowth kita harus kembali romantisme ke masa lalu, mungkin sedikit for the record ya, untuk dalam konteks ini kembali ke masyarakat komunal primitif dulu atau seperti apa ya. Nah itu kan degrowth ya, hentikan kegiatan perekonomian untuk menjadikan lingkungan gitu. Kita perlu ada di tengahnya. Dan masalah reforma agraria ini bagaimana misalnya bagaimana misalnya penyerapan tenaga kerja sebagai petani, misalnya bagaimana kesempatan yang dibuka dalam pekerjaan dan mendapatkan kerja apabila tanah itu disediakan untuk bertani. Banyak anak muda, banyak masyarakat yang ingin bertani sebenarnya, tetapi ya itu tidak lahannya tidak ada, lahannya sempit. Dan belum lagi masalah kredit semacamnya gitu ya. Itu masalah satu. Dan kemudian yang kedua adalah kelembagaan. Masalah juga di situ. Masalah kelembagaan. Kelembagaan di sini koperasi ya. Nah, di zaman Pak Jokowi sudah dimasukkan juga, di zaman saat ini oleh Pak Prabowo juga sebenarnya sudah oke nih. Iya, udah masif ya. Masif. Cuma masalahnya ini kalau dari perspektif koperasi sejatinya dari Bung Hatta kita katakan, atau undang-undang koperasi, malah ini sebenarnya nggak koperasi, ini BUMN sebenarnya. Karena ini sifatnya top down. Ini top down, ini sama kayak KUD dulu. Sama kayak KUD. Ini sebenarnya perpanjangan tangan pemerintah ya, usaha pemerintah
ya rakyat sekitar yang ikut di situ, cuman ini perpanjangan perintah. Ya ini terlepas terserah ya memandangnya positif apa tidak, tapi kalau menurut saya ya dalam definisinya ya sejatinya koperasi itu kan inisiatif lokal ya masyarakat ya, yang mana koperasi itu kan suatu unit usaha ekonomi yang kepemilikannya secara kolektif ya bermasyarakat, bukan ada satu orang atau satu entitas yang menguasai lembaga tersebut. Nah, dalam konteks ini ya proposal saya tadi masih istilahnya kita katakan kedaulatan pangan ini merupakan sebuah paket kebijakan. Yang pertama itu adalah reforma agraria dan yang kedua adalah masalah kelembagaan. Kita itu masyarakat kecil kita itu dihadapkan masih di dalam pasar tuh individual. Kesulitan UMKM, kesulitan masyarakat Indonesia ya, secara umum dia harus menghadapi pasar sendirian. Sulit itu gitu. Apalagi buat UMKM ya. Iya, apalagi buat UMKM. Itu sulit, dia harus menghadapi pasar. Makanya itu diperlukan yang namanya memang kalau menurut saya lembaga yang kolektif, yang lebih kolektif antar masyarakat, kepenguasaan yang kolektif, dan koperasi itu kalau menurut Bung Hatta kan sangat lebih relevan sebenarnya dalam gitu. Dan apalagi masyarakat pedesaan ya yang kita lihat dari sosiologi pedesaan yang masih tingkat kekerabatan yang masih tinggi, dan kemudian apalagi dibentuk dalam koperasi, nah itu sebenarnya sangat penting, akan berdampak positif sebenarnya apabila dibentuk pasar kolektif ini. Petani itu nggak melawan perusahaan pangan atau melawan perusahaan pangan yang besar, itu tidak perlu sendiri lagi gitu, tapi dihadapkan dalam kolektif gitu. Dan ya pasti rantai distribusi akan pendek gitu ya, supply chain akan pendek dan nilai tambah akan lebih banyak ke koperasi gitu. Nah itu yang sebenarnya yang disasar, dan ini sebenarnya harapannya ini harapan paling utama dari Bung Hatta dulu ya, dan Pak Jokowi sudah menerapkan itu dan diperkuat lagi sama Pak Prabowo, meskipun salah model sebenarnya ini kalau dilihat dari undang-undangnya. Dan kemudian dari yang ketiga itu ya, nah ini baru kita bahas masalah lingkungan. Nah ini yang sebenarnya belum pernah, kalau kita katakan masih jauh ya, bahkan kebijakannya hampir belum ada. Kebijakan pertanian berkelanjutan ya, naik secara masif itu belum ada. Kita memang ada beberapa contoh, misalnya ada lahan pangan abadi kan, kita ada lahan pangan abadi, sebenarnya ada sawah yang memang nggak boleh dialih fungsi, seperti itu. Tapi kalau berkelanjutan ini masih sangat minim, gitu ya. Berkelanjutan masih sangat minim. Dan maksud saya begini, dalam konteks berkelanjutan ini yang paling bisa dilakukan adalah dalam konteks pupuk. Karena kita masih pakai pupuk kimia semua, Pak. Bagaimana kita bisa melakukan pertanian berkelanjutan kalau pupuknya masih kimia gitu. Nah, India, Brazil itu sudah membangun industri pupuk organik. Itu bukan hanya membangun ya, tapi istilahnya memang mengembangkan, membesarkan gitu. Ya, industri pupuk organik. Nah, kita belum. Kita belum ada. Apakah itu tidak ada yang mengedukasi atau? Enggak, maksudnya masalah bagaimana negara, istilahnya kan kita masih pupuk Indonesia ya, dan pupuk Indonesia itu kan masih ke pupuk kimia sebenarnya, ya pupuk kimia. Nah dari unsur pupuk Indonesia ini tidak ada yang mendorong membuat industri pupuk yang organik, begitu. Ya baik, jadi pupuk organik yang memang didukung oleh pemerintah gitu. Iya, itu belum ada. Itu sebenarnya lebih berlanjutan yang bisa disasar ya, dan ini akan memutus ketergantungan kita juga. Iya. Ini akan memutus ketergantungan kita juga dalam rantai pasok global terkait pupuk tadi, gitu ya, terkait kalium yang dari Belarusia itu 60-70% loh kita dari sana. Makanya ini bisa memutus juga dalam konteks itu. Jadi itu sih Mbak kalau dari saya ya, untuk sebagai pertanyaan $1 juta ini.
Iya, baik, terima kasih untuk informasi yang diberikan kepada Mas Afgan dan Pak Hartanto. Ini sangat pastinya bermanfaat sekali ya, bahwa memang banyak sekali PR yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan bahkan masyarakat itu sendiri ya. Mungkin dari sisi pangan ya, mungkin nantinya bisa melakukan reforma agraria, kemudian juga kelembagaan yang harus lebih kolektif gitu ya, dan pastinya membuat gerakan masif yang mana mendukung pertanian berkelanjutan gitu. Kemudian mungkin dari sisi lingkungan kita bisa lihat dari sisi konseptualnya, yang mana pemerintah juga harus lebih konsisten dalam pembuatan kebijakan, tidak ekosektoral, tidak hanya fokus ke dalam profit ya, namun juga harus memastikan terkait dengan keramahan lingkungan ya, dan kemudian juga penegakan hukum. Dan pastinya jika semua itu bisa terlaksana dengan baik, adanya delivery penguasaan teknologi dari negara maju ke negara seperti Indonesia ini juga dapat diterima dengan baik juga gitu pastinya. Baik, mungkin itu saja untuk bincang-bincang pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Hartanto dan Mas Afgan. Sama Mbak Winda. Iya, ini pastinya luar biasa sekali tuh. Iya. Pertanyaan. Semoga tidak sangat menyala. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga dapat bertemu di lain waktu, dan pastinya hal ini akan bermanfaat sekali tidak hanya untuk saya namun juga untuk seluruh penonton yang melihat podcast ini. Terima kasih banyak dan semoga hari yang menyenangkan untuk Pak Hartanto dan Mas Afgan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Okay.